Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Langsung bersama dengan Bapak Rinto Setiawan dan ahli hukum kita Bapak Alessandro Rey. Nah, teman-teman, langsung aja kita Ya, mulai ya. Kali ini IWPI mau bahas mengenai DJP kok kayaknya tidak adil kepada swasta, tetapi malah kasih pembiaran kepada BUMN. Ini gimana Pak? Maksudnya nggak ya, adilnya ini swasta dan BUMN itu beda perlakuan atau gimana? Silakan Pak betul Rinto. Mas. Betul, ini sebentar Mas. Ini saya kirim ini Mas, coba ditunjukkan dulu Mas Awan. Jadi Hmm, ini terkait dengan benchmarking Mas. Apabila benchmarking. petugas pajak itu kalau mau melakukan pemeriksaan pajak itu kan seringnya kan ngomong benchmarking perusahaan sejenis itu nggak segini untungnya sekian persen harusnya gitu Mas. Terkait Hmm. margin padahal udah ada ini Mas ya norma juga kan NPPN. Yang ini Pak? Ya ini Mas, bentar Mas. Ini Oh dari sebentar. video ini. Ada audionya ya. Saya share soundnya. Nah, kita Hmm. lihat langsung kita dengarkan audionya sekalian. Kapura dan aku Itu aja. wis Oh, gitu doang. Oke, nggak usah heran Nah, BUMN rugi terus, anggota DPR heran kok bisa perusahaan BUMN Semen Indonesia dengan produksi 56 juta ton tapi dapat untung hanya 191 miliar. Sedangkan Indosemen yang swasta dengan produksi 33 juta ton, setengahnya ya, bisa untung ya. 2 triliun. Oke, bagaimana nih Pak Rindo? Nah, ini saya search dulu Mas dari saya kontennya. Jadi ini judulnya DJP tidak adil, ketat ke swasta, namun melakukan pembiaran ke badan usaha milik negara Mas. Nah ini Mas ya. Perbandingan kinerja tahun 2025, ya, Mas. Perusahaan BUMN Semen, ya, yaitu Semen Indonesia Group (SIG) melawan swasta, Mas ya, yaitu Indosemen Tunggal Prakarsa. Ini kapasitas produksi per tahun itu 56 juta ton, kalau SIG, kalau Indosemen itu 33,5 juta. Pendapatan atau penghasilannya itu penjualan Mas ya, itu 35,24 triliun, kalau SIG, kalau Indosemen 17,73 triliun. Nah, yang kita soroti adalah laba bersihnya, Mas. Laba bersihnya kalau Indosemen itu 2,25 triliun, namun Semen Indonesia cuma 190,84 miliar. Nah ini padahal lo Indosemen ini melaporkan laba bersih sekian, pajaknya berapa ini Mas? Itu kan pasti 22% dari 2,25 triliun. Nah, ini terus selanjutnya sistem perpajakan seharusnya menjunjung ini Mas, keadilan, fairness, konsistensi, dan transparansi. Namun di lapangan muncul persepsi swasta ditekan dengan benchmark agresif, namun BUMN diperlakukan longgar. Nah ini Mas, fenomena pemeriksaan pajak di swasta. DJP sering menggunakan benchmark industri, rasio kewajaran. Karakteristik prakteknya tidak menyebutkan perusahaan pembanding, wajib pajak sulit menguji validitas data dari Fiskus, digunakan sebagai dasar koreksi pajak. Dampaknya menjadi tekanan psikologis terhadap wajib pajak, ketidakpastian hukum, dan potensi over correction. Ini studi kasus tadi Mas SIG melawan Indosemen. Ini jika pendapatan SIG 35,24, laba 190,84, Indosemen pendapatan 17,73 dan laba 2,25 triliun. Ini terjadi gap profitabilitas yang sangat ekstrim. SIG margin sangat rendah, Indosemen margin sangat tinggi. Nah, ini simulasi logika benchmark DJP Mas ya. Apabila kita mengikuti yang praktek umumnya di lapangan, jika pakai pendekatan sederhana, estimasi laba SIG itu seharusnya 4,47 triliun. Pajak yang seharusnya dibayar adalah 983 miliar. Pajak aktual yang dibayar dengan tadi data yang tadi laba bersih cuma 190 miliar, hanya 41,98 miliar. Jadi ada selisih 941 miliar Mas untuk satu BUMN ini aja Mas. Ya, pertanyaan kritisnya, jika ini perusahaan swasta, apakah DJP akan diam atau akan dilakukan koreksi yang besar? Ini inti isu standar berbeda antara wajib pajak. Argumen utamanya, masalah utama bukan sekedar angka, tetapi inkonsistensi penerapan prinsip pajak. Benchmark digunakan agresif ke swasta, tapi tidak terlihat diterapkan setara ke BUMN.
kemungkinan pembelaan, antisipasi counter argumen. Sisi pemerintah mungkin berargumen, struktur biaya berbeda, ada penugasan negara, over capacity industri, beban utang tinggi. Nah, ini tanggapan dari WPI. Jika demikian, benchmark tidak boleh digunakan secara generik, harus transparan dan konsisten. Dampak ketidakadilan ini adalah distorsi kompetisi swasta versus BUMN tidak level atau playing field, menurunkan kepercayaan wajib pajak, mendorong defensive tax behavior, mengganggu iklim investasi. Nah ini kritik substantif, ini level lebih tinggi, permasalahan intinya yaitu ada pada transparansi pembanding dan standar metodologi yang konsisten. Yang selanjutnya adalah diskresi fiskus yang terlalu besar. Rekomendasi, standarisasi penggunaan benchmark, wajib disclose metodologi, equal treatment, berlaku sama untuk semua swasta dan BUMN, penguatan hak wajib pajak, right to challenge comparables, audit independen atas praktik pemeriksaan. Nah, jika benchmark menjadi alat koreksi, maka ia harus menjadi standar universal, bukan alat selektif. Betul tuh, Mas. Ini nanti mungkin ke depan IWPI akan membuat konten seperti ini, Mas. Ini kan perusahaan semen, nanti perusahaan mana, semua BUMN akan kita bedah seperti ini, Mas. Nanti kelihatan potensi pajak yang seharusnya bisa dikejar seperti apa. Sebesar apa itu, Mas. Biar tidak, ini Mas ya, wajib pajak swasta aja yang dikejar terus sama wajib pajak orang pribadi. Oke Pak, siap informasinya lengkap sekali ya. Ini perbandingannya betul-betul angka ke angka ya. Ini kalau pemeriksa pajak periksa BUMN nanti kan kan BUMN itu kan pemegang sahamnya Danantara. Danantara kan pemegang sahamnya Menteri Keuangan. Nanti bos gue yang kena dividennya berkurang kan gitu ceritanya. Nah, Nah, ini langsung kita minta informasi kepada ahli hukum kita ya, Bapak Ray. Bagaimana Pak Ray menanggapi ini, Pak? Silakan Pak Ray. Terima kasih Pak Wan, Pak Rinto. nah, Sebelum saya berikan komentar, mohon Pak Rinto tampilkan lagi tadi perbandingannya Pak. Nah, kita coba sama-sama menganalisis dari perspektif hukum pajak, ya. Nah, jadi menarik Pak Rinto sampaikan perbandingan antara SIG dengan Indosemen, ya. Khususnya mengenai perbandingan head to head, ya. Nah, kalau kita lihat perbandingan ini, nah ini slide yang awal sekali Pak Rinto. Nah, ini, terima kasih. Kalau kita lihat perbandingan slide ini, ya, yang perlu kita cermati, sebenarnya kalau saya jadi pemeriksa pajaknya, ini sudah sangat mudah sekali mengoreksinya, ya, pas daripada ada tidaknya benchmark, ya, karena jelas di situ Pak Awan dan Pak Rinto disebutkan bahwa produksi antara SIG dengan Indosemen itu tidak jauh beda. 37,9 juta ton versus 33,5 juta ton. Tapi omsetnya itu jauh beda. Ya, omsetnya itu kan untuk SIG itu 35T, sementara Indosemen itu 17T, Pak. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada omset yang belum dilaporkan, Pak? Ya, sederhana, Pak. Kenapa? Karena harga semen itu, Pak, sudah mempunyai standar. Itu seperti harga emas, harga batu bara, harga minyak mentah, kan begitu. Kalaupun ada toleransi yang disebabkan oleh suatu perikatan atau perjanjian, maka toleransi itu tidak mungkin, Pak, itu berdampak signifikan lebih daripada 50%. Ini hampir ini hampir 100% malah, Pak. Ya, 17 triliun versus 35 triliun Pak Awan dan Pak Ya, ini Rinto. tapi 56 ton, 56 juta ton Pak Deh, yang SIG. Tapi kan kembali lagi volume penjualan Pak, fokus kita. Oh, Kan volume penjualan sekarang oh kita iya. kan gitu Pak ya. Kalau diproduksi belum tentu semua dijual Pak Rinto Oh dan iya Pak. iya Pak ya. Iya iya siap Pak. Ya volume penjualan Pak ya ya ya. Ya, nah yang jadi persoalan itu kan yang dijual Pak. Iya iya betul Pak. Yang dijual inilah yang jadi omset. Pertanyaannya Pak, apakah yang semua dijual itu sudah dilaporkan atau sebagian tanda petik ya, sebagian masuk yang lain Pak atau kantong yang lain. Kan begitu ya, atau rekening yang lain. Nah, ini kan menjadi persoalan. Kalau
terlihat di situ penjualannya aja, Pak, ini beti-beti, Pak, beda tipis ya, Pak, ya. Ya, Berarti ya. sama. Tapi kok omsetnya bisa 100% beda, Pak? Ya, Mm-mm. pertanyaannya, apakah harga semen yang dijual Iya. Indosemen ya jauh beda dengan yang dijual SIG, Pak? Ini 100% loh, Pak, Iya, iya, bedaannya. iya, iya, iya. Ya, bedanya 100%. Jadi kalau Iya. misalnya harga semen, saya nggak tahu persis harga semen berapa ya, katakanlah 100% itu kan Sekitar lima puluh enam Indosemen. ribu, Pak. 54, 56 ribu lah, Pak. Oke, katakanlah 50.000, Pak, ya. Heeh. 50.000. Berarti kan SIG itu kan menjual 50.000, kemudian Indosemen menjual, Pak, Hmm. katakanlah setengahnya gitu, Pak, ya. Ya, ya, ya. Nah, Nah, nggak mungkin, Pak. Selisihnya paling nah, 5.000, Pak. Paling tinggi itu, Pak. kan Satu tidak sak itu, tidak Pak, logis kan, 50 Pak? kilo. 50 kilo, Pak. Iya, itu kan tidak logis, Pak. Iya, Pak. Nah, satu 50.000 per sak semen, satu lagi 25.000. Mm-mm. Dan sangat tidak logis, Pak. Ada yang namanya semen basi kan begitu ya, Pak? Iya, Kan iya, nggak ada iya, iya. semen basi, Pak. Ya kan? Kalau misalnya batu bara masih ada garnya, Pak. Ya kan, besar, Hmm. gar rendah kan beda-beda harga gitu ya. Tapi kalau semen kan tidak logis gitu loh, Pak. Namun demikian, kalaupun ada hal-hal tertentu, misalnya kesepakatan, Pak, perjanjian. Perjanjian kan kalau dalam bisnis ada yang namanya Hmm. bikin perikatannya 3 tahun yang lalu, pemenuhannya baru sekarang. Jadi menggunakan harga yang sebelumnya. Tapi tidak logis, Pak, sampai perbedaan 100% loh, Pak. Iya, iya. Ya, sangat tidak logis gitu loh, Pak. Hmm. Jadi sebenarnya kalau di swasta, Pak, udah langsung, Pak. Ya, jangankan pra SPHP, Pak. Pada saat Iya. pertemuan pertama aja dia udah ngomong, Pak. Ya, ini belum pra SPHP, Pak Awan dan Pak Rinto. Iya, iya, Belum iya. SPHP. Dia udah ngomong duluan pemeriksanya. Pak, Hmm. ini kenapa koreksinya beda? Kenapa omsetnya beda jauh nih, Pak? Ya kan? Hmm. Nah, jadi dari awal aja dia udah ngomong, Pak. Jadi kita sudah bisa memprediksi, apalagi terbit pra SPHP, terbit Hmm. SPHP. Sehingga dengan mudah sebenarnya pemeriksa pajak itu bisa melakukan koreksi gitu ya. Belum waktunya pra SPHP saja, Pak, atau SPHP ini sudah terkoreksi dengan sendirinya gitu ya. Ya, sangat mudah gitu untuk memahaminya. Hmm. Demikian, kita harus sepakat juga bahwa di dalam undang-undang KUP ya tidak dikenal yang namanya benchmarking. Iya. Kalau ada yang mengatakan benchmarking, kata Pak Rinto tadi, itu diterapkan oleh Fiskus, Hmm. pertanyaannya di mana, Pak? Diatur di dalam Iya. undang-undang KUP. Hmm. Ya, pemeriksaan itu diatur di dalam pasal 29 dan penjelasannya. Hmm. Nah, di dalam pasal 29 secara tegas menyebutkan pemeriksaan itu dilakukan dengan berbasis kebenaran material. Apa artinya? Artinya bukan asumsi, bukan benchmark juga, tapi keadaan yang senyatanya. Itulah yang disebut dengan kebenaran material. Hmm. Ya, dan ini relevan dengan pasal 76 dan penjelasan Undang-Undang Pengadilan Pajak ketika pemeriksaan pajak itu bersengketa dan diperiksa di pengadilan, pemeriksaannya sama, menggunakan kebenaran material. Jadi mulai dari pemeriksaan, keberatan, Hmm. ya, sampai kepada banding di pengadilan pajak, semuanya menggunakan basis kebenaran material. Ya, yang di dalam istilah akuntansi disebut substance over the form. Hmm. Jadi bukan asumsi, bukan juga benchmark. Benchmark itu asumsi. Ya, Tapi ya. kenyataannya betul nggak segitu. Ya, itu yang silakan diteliti oleh pemeriksa pajak atau Fiskus ya. Nah, kalau misalnya ada selisih besar 100% seperti ini dalam omset, ya pemeriksa pajak tinggal melakukan pemeriksaan eh, dengan menggunakan eh, pemeriksaan lawan transaksi ya. Hmm. Caranya tentu bisa dilakukan dengan menggunakan metode arus kas, arus barang, dan arus dokumen. Ya, sederhana. Kalau Ya. memang bisa dibuktikan arus kasnya, kemudian arus barangnya dan arus dokumennya, Hmm. maka omset yang dilaporkan harus dianggap benar. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan satu di antara tiga, ya maka telah terbukti bahwa ada dugaan omset yang belum dilaporkan. Ya. Nah, jadi kembali lagi yang harus dikedepankan adalah kebenaran material. Nah, itu diatur secara khusus dalam hukumnya. Nah, teknisnya mengikuti. Nah, jangan dibalik nih. Ya, teknisnya mengikuti hukumnya, tapi hukumlah yang mengatur teknis. Ya, jadi betul saya koreksi ya, teknis mengikuti hukumnya, hukum yang mengatur teknisnya. Jangan dibalik, teknis mengatur hukumnya, gitu ya. Hmm.
kacau gitu ya. Jadi konstitusi mengatur undang-undang ya, bukan undang-undang mengatur konstitusi kan begitu ya. Nah, jadi jangan terbalik ya. Oleh karena itu di dalam undang-undang KUP yang menjadi basis adalah kebenaran material ya, bukan asumsi, bukan juga benchmark ya. Apalagi hal-hal yang tidak berdasar ya. Apa tuh yang hal-hal yang tidak berdasar? Bisa saja pemeriksa mengatakan, ya berdasarkan pengalaman kami Pak, melakukan pemeriksaan sudah 20 tahun. Nah, itu lebih lagi Pak, Ya, ya. tidak berdasar gitu ya. Nah, pengalaman kami jadi pemeriksa ya sudah 30 tahun. Nah, itu nggak berdasar juga. Ya, Ya, ya. jadi berdasarkan kebenaran material. Nah, itu yang mungkin saya bisa sampaikan Pak Awan dan Pak Rin. Ya. Baik, terima kasih Pak Ray informasinya ya. Jadi teman-teman ingat substance over the form ya, bukan asumsi, tetapi harus ikuti kenyataan sebenarnya. Saya pernah ada pemeriksa pajak mengatakan berdasarkan professional judgment saya, begini begini gini dia bilang. Loh, saya bilang professional judgment itu bukan itu asumsi ya, bukan kenyataan sebenarnya. Ya, Baik, betul. Ya. terima kasih Pak Ray, terima kasih Pak Linto informasinya. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Makasih Pak. Oke, Mas.